Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayinta Septinugrahini, mahasiswa pendidikan IPA dari FMIPA UNESA, kelas Agama Islam 009, dengan NIM 24030654097. Di dalam video ini, saya akan menganalisis beberapa praktik yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya praktik-praktik yang bercampur dengan budaya lokal, dan kita akan membahas apakah praktik ini sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang menyimpang, serta bagaimana solusinya. Lomban di Jepara, Jawa Tengah dilaksanakan dengan tradisi sedekah laut, yaitu melarang kepala kerbau atau melarung melarung kepala kerbau ke tengah lautan. Ya, benar sekali. Video ini adalah video sedekah laut, yaitu tradisi tahunan yang banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Cilacap, Pati, Jepara, dan kawasan pesisir lainnya. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada penjaga laut atas hasil tangkapan ikan yang melimpah dan juga permohonan agar diberi keselamatan serta rezeki yang melimpah di laut. Prosesi ini biasanya dimulai dengan pengumpulan sesaji oleh masyarakat berupa kepala kerbau, makanan, bunga, dan benda-benda simbolis lainnya. Sesaji tersebut kemudian diletakkan dalam perahu kecil dan dilarung ke tengah laut dengan iringan-iringan doa tertentu. Bahkan seringkali disertai pertunjukan seni tradisional, pesta rakyat, dan arak-arakan. Bagi sebagian besar masyarakat, tradisi ini adalah bagian dari identitas budaya dan menjadi momentum kebersamaan sosial. Jika kita melihat dari sudut pandang ajaran Islam, niat untuk bersyukur adalah hal yang sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu." Namun, bentuk dan cara bersyukur tersebut harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Disinilah kita perlu berhati-hati. Permasalahan yang utama dalam tradisi sedekah laut adalah pada tujuan dan keyakinan yang melatar belakangi pelarongan sesaji. Jika sesaji tersebut dimaksudkan sebagai pemberian atau persembahan kepada makhluk selain Allah, seperti roh laut, makhluk gaib, atau penguasa alam, maka hal ini bisa tergolong sebagai perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam hal yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162, "Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Di dalam Islam, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Permohonan keselamatan dan rezeki juga hanya boleh kita panjatkan kepadanya, bukan kepada laut, roh leluhur, atau makhluk lainnya. Bisa atau tidaknya tradisi ini dilanjutkan? Justru Islam datang untuk menyempurnakan akhlak dan mengatur kehidupan manusia, termasuk bagaimana mereka melestarikan nilai-nilai lokal. Dan sebuah budaya bertentangan dengan prinsip tauhid, maka budaya tersebut perlu diluruskan. Tradisi sedekah laut sebenarnya bisa tetap dilaksanakan dalam bentuk yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mengganti pelarungan sesaji dengan doa syukur bersama, dan menggelar pengajian atau doa bersama sebelum pergi ke laut. Atau bisa jadi menjadikan acara ini sebagai ajang edukasi keislaman, kebersamaan, dan sedekah sosial, serta membagikan makanan ke fakir miskin, bukan dilempar ke laut. Dengan begitu, nilai budaya akan tetap hidup dan tidak menyalahi ajaran Islam.